Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 siap dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Red! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat! Red! Tegak! Red! Komandan upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara pengibaran bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara Pasukan diistirahatkan. Seluruh pasukan istirahat di tempat. Break. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia begitu besarnya dan kita rasakan kemerdekaan sampai sekarang ini.
salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta seluruh pengikut hingga akhir zaman. Kita bersyukur atas kemerdekaan yang kita nikmati ini. Saat ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan bangsa kita yang telah gugur di medan perang, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan. Mohon kita panjatkan doa Al-Fatihah satu kali untuk para pahlawan yang telah gugur. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang saya hormati Bapak Sibar Budi selaku Deputi PPSO, Kapten Heril DSL 01, rekan-rekan yang hadir di acara HUT RI ke-77, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang luar biasa dan rela mengorbankan waktu dan ide-idenya sehingga acara berjalan dengan lancar. Mohon maaf tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Merdeka! 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 Hidup atau mati. 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Hari yang dinanti oleh pendiri bangsa, bahkan jutaan rakyat Indonesia. Penantian berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus tahun lain lamanya. Setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda dan ditambah oleh kekasaran Jepang selama 3 tahun. Bukan penantian yang sebentar. Oleh karena itu, marilah kita renungkan dan kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudah siapkah kita untuk merdeka seutuhnya sebagai rakyat Indonesia? Ketika Bung Hatta bertanya kepada Bung Karno setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dengan rasa haru bahagia, ada perasaan ragu serta cemas dalam benaknya. Akan dibawa kemana masa depan bangsa Indonesia ini, Bung? Pertanyaan itu pun sama dengan diungkapkan oleh Dr. Rajiman Puerjodingrat sebagai ketua DPPKI. Kemudian Bung Karno menenangkan Bung Hatta dengan jawaban yang penuh harapan dan keyakinan. Bangsa ini ada di dalam kekuatan diri kita yang akan merubah masa depannya sendiri. Kita serahkan saja nasib bangsa ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah ketika matahari sang fajar terbit di pagi hari, disitulah tanda harapan selalu ada. Dalam sidang perumusan 5 dasar negara ini, lahirlah Pancasila sebagai dasar negara. Terjadi melalui proses panjang dan bulatan pemikiran Insinyur Soekarno. Akan tetapi, ada 2 tokoh lainnya yang turut andil dalam merumuskan Pancasila. Mereka adalah Muhammad Yamin dan Dr. Sukomo. Dalam bahasa Sanskerta, Panca itu adalah 5, Sila itu adalah prinsip, yakni prinsip dasar negara dan sebuah filsafat Indonesia yang digali dari diri bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan Indonesia tidak begitu saja diraih dengan mudah, akan tetapi adanya perjuangan dari para pahlawan yang menggantungkan semangat juangnya dari hati sanubari kepada Sang Pencipta yang tunggal. Karena seseorang yang di dalam hatinya ada Tuhan, maka harapannya pun tak akan pernah padam. Bahkan kemerdekaan bangsa ini pun bukan diberikan oleh Kekaisaran Nippon, Jepang, akan tetapi itu karena adanya pertolongan rahmat dan ridho serta kasih sayang Tuhan yang tunggal. Tanamkanlah dari hati sanubari dan pegang kuat adanya Tuhan agar semangat kemerdekaan terus berkobar. Bangsa Indonesia tidak memaksakan agama seseorang. Silakan saja beragama menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi melarang ateisme tumbuh di negara ini karena akan mencidrai dari sila pertama ini. Kalau mau jadi Islam, jadilah Islam yang kabah seutuhnya. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau jadi Kristen, jadilah Kristen yang taat. Ikutilah Isa Al-Masih. Satukan sendiri tidak bisa. Kalau jadi Hindu, jadilah Hindu yang memiliki 5 kepercayaan Pancasila. Kalau jadi Buddha, jadilah Buddha yang memiliki nilai kebenaran mulia. Karena Indonesia bukan untuk Islam saja, bukan Kristen saja, bukanlah Hindu saja, dan bukanlah Buddha saja, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabah sampai Merauke. Itulah dasar dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Manusia pada dasarnya terlahir telanjang dan tak punya apa-apa. Karena itu, cara pandang, pola pikir, fixed mindset, pola pikir tetaplah yang merubahnya.
dan pola pikir manusia seharusnya growth mindset atau pola pikir tumbuh, sehingga memanusiakan adanya manusia yang adil tanpa melihat ras, suku, agama, kaya ataupun miskin, karena pada dasarnya semua sama di mata Tuhan dan didasari dalam sila kehidupan. Tegakkanlah keadilan kepada sesama dan jadi manusia yang beradab dengan sikap toleransi dalam beragama, menghargai sesama tanpa memandang status, melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak melanggar hak asasi manusia. Inilah dasar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan inilah harapan dari para tokoh nasional, adanya sila ketiga adalah mengikat rasa persatuan, karena bangsa Indonesia terdiri dari adanya perbedaan agama, budaya, bahasa, suku, ras, kepulauan, tradisi dan adat istiadat yang tak bisa dihilangkan. Maka dengan pemikiran itulah lahirnya Pancasila sebagai visi dari kemerdekaan itu, dan sekaligus cara pandang bagi kita untuk ikut andil dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang besar, maju, makmur, dan kesejahteraan bersama. Itulah merdeka seutuhnya. Kita sebagai rakyat Indonesia berperan penting untuk mewujudkan semangat persatuan Indonesia. Dengan cara apa agar terciptanya persatuan? Cara menyatukannya adalah dengan membentuk karakter, integritas diri, atau akhlak yang baik. Isilah yang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Keempat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengayomi bawahannya, mewakilkan aspirasi rakyat, dan pemimpin yang memiliki karakter yang baik. Apa yang diucapkan dengan tindakannya pun sama. Apabila ada pemimpin yang hanya bicara tanpa ada bukti tindakan, maka jangan berharap rakyat yang akan mengikutinya. Pemimpin seperti itu ibaratkan hanya jalan-jalan sendiri. Begitu pun dengan rakyat, jangan hanya berpangku tangan mengharapkan pemimpin saja. Harus ada perjuangan yang sama, yakni karakter tadi. Adanya kepatuhan kepada pemimpin agar terciptanya ketertiban sesuai sila keempat ini. Tanyakanlah pada diri kita sendiri, dimulai dari mana semua ini? Mulailah dari kerendahan hati. Nilai dari sila keempat, suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini adalah ide gagasan dari para tokoh kemerdekaan untuk menghasilkan solusi pemecahan yang terbaik. Mari kita renungkan dan mengaplikasikan di kehidupan kita, agar kita selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, negara dengan berdiskusi atau musyawarah. Inilah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kedaulatan perwakilan. Semua manusia pada dasarnya ingin diperlakukan adil secara individu maupun secara kehidupan sosial. Adil tak selalu bermakna melakukan atau memberi sesuatu yang sama pada orang lain, namun memberikan dan memperlakukan hal yang sesuai takaran dan ketentuan pada orang tertentu. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Itu artinya seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Hukum tidak boleh terbang pilih antara kaya dan miskin, antara yang punya kekuasaan dan tidak. Hukum kadang tidak membela rakyat rendah, maka diciptalah jargon hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, yang membuat kecemasan pada orang yang memiliki status sosial rendah. Ingatlah, hidup seperti roda, kadang ke atas dan kadang ke bawah. Jadi janganlah kita pikir hidup akan selamanya baik-baik saja. Ada kalanya kita bertukar orang lain. Inilah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 nilai dasar Pancasila yang tadi dibacakan, mudah-mudahan kita bisa merenungkan dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jangan kita terpenjara dalam pikiran yang fixed mindset atau pola pikir gelap, tapi tunjukkanlah pada dunia untuk menjadi rakyat Indonesia yang pola pikir tumbuh, grow mindset, yang menggali dan mengembangkan potensi dalam diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum bangsa kalau kaum bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Jadi harus ada usaha yang keras dan maksud yang keras. Mengubah nasib di sini adalah mengubah cara pandang atau pola pikir, grow mindset. Demikian pidato yang saya bacakan kepada saudara-saudara semua yang hadir di acara HUT RI ke-77
Mohon maaf apabila ada salah kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Sebelum pidato yang saya tutup, ada sedikit pantun, yaitu bendera berkibar di rumah Pak Agus, di halaman rumah pasang pelita. Menjelang tiba 17 Agustus, tarik bendera merah putih, tanda kemerdekaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan na'imin. Hamdan mu'afinan kama hidayah wa alhamdulillah yanbaghi wa azimi sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia bersimpun dan bersujud mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Juala yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu hanya kepada-Mu kami berserah diri memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, berikanlah kami kekuatan dan mengisi kemerdekaan membangun bangsa negara untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, belum usai perjuangan bangsa kami, masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami. Maka hindarkanlah bangsa dan negara dari fitnah dan berbahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara pada Inspektur Upacara. Lapor. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. 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 Inspektur Upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Jalan. Upacara selesai. Oke, terima kasih.